Om Togi, Putri berjalan mondar-mandir dalam kamar menunggu Arka masuk. Ia merasa begitu bodoh karena terbawa emosi dan tidak percaya pada Arka. Padahal dirinya dulu mengatakan bahwa mereka harus saling percaya. Ia begitu malu ketika mendengar alasan Arka diam-diam teleponan dengan Sopian yang ternyata Arka memesan baju couple untuk dirinya dan juga anak-anak agar keluarga mereka terlihat harmonis saat hadir di acara ulang tahun Twins A. Ceklek, Arka masuk ke dalam kamar dengan wajah datar, namun ada niat tersembunyi di baliknya. Hani, panggil Putri pelan berjalan mengekor di belakang Arka yang mau ke kamar mandi. Mata Putri langsung berkaca-kaca. Hatinya sakit melihat Arka yang datar dan dingin padanya. Dengan segera Putri memeluk tubuh Arka dari belakang. Maafin Putri, gumamnya diiringi tangisan membuat Arka menghela napas panjang. Ia segera berbalik menghadap Putri dan menangkupi pipi istri tercintanya itu. Jangan menangis sayang, tidak apa-apa. Aku memaafkanmu, justru aku senang karena kamu cemburu kepadaku dan artinya kamu sangat mencintaiku sayang. Tapi lain kali, kamu tidak boleh asal menuduhku selingkuh sayang. Asalkan kamu tahu sayang, hal yang paling dibenci dalam keluarga Lemos adalah perselingkuhan dan pengkhianatan. Bila ada di antara keturunan Lemos yang terbukti selingkuh, maka siap-siap dicoret dari ahli waris sayang, karena bagi kami tidak ada tempat bagi pengkhianat. Kami menjunjung tinggi kesetiaan sayang, ujar Arka lembut namun penuh ketegasan membuat Putri yang mendengarnya semakin merasa bersalah. Hiks, maafin aku. Tangis Putri pecah membuat Arka langsung merengkuhnya. Sudah sayang, jangan nangis lagi. Nanti kalau kedengaran Arin dan Aron bisa-bisa mereka menghajarku karena sudah membuat Momi tercintanya sedih. Canda Arka membuat Putri tertawa dalam tangisnya. Karena entah mengapa, kedua adik kakak itu sangat sensitif bila menyangkut tentang Putri. Hehehe, iya, Hicks, Putri tidak akan menangis lagi, ujar Putri menghapus air matanya tersenyum manis ke arah Arka. Cup. Gini si Joni datang, batin Arka senang. Baru saja Arka ingin memulai suara ketukan pintu membuat mereka berdua menghentikan aktivitasnya. Arka menghela napas beratnya karena tahu siapa pelakunya, sedangkan Putri tersenyum geli melihat Arka yang nampak frustasi. Mommy, Daddy, open the door, teriak suara cempreng di balik pintu. Hani, kita tunda dulu ya, kita lihat anak-anak dulu, ujar Putri mengelus pipi Arka lembut. Baik sayang. Arka dan Putri langsung bangkit berjalan membuka pintu, senyuman manis terbit di wajah keduanya. Di saat melihat Arin dan Aron yang terlihat rapi dengan tas ransel di punggung mereka masing-masing. Anak-anak Momi, mau kemana sore-sore begini? Kenapa sudah ganteng dan cantik aja sih? Ucap Putri mencium pipi gembul keduanya. Alin sama Alon mau ke rumah Blayan dan Belian Mi karena kami sudah janji mau menginap di sana, ujar Aron tersenyum manis. Bukankah kita akan pergi bersama besok ke acaranya sayang? Tanya Arka bingung. We cannot dad karena kami sudah duluan janji sama Twins B. Balas Aron membuat Arka dan Putri tersenyum senang karena Twins A anak yang menepati janji. Baik sayang, lalu apakah kalian akan diantar oleh Pak Jang? Tanya Arka seraya mengelus kepala Alin rembut. Enggak dad, kami akan dijemput pakai heli oleh Om Togi. Balas Arin membuat keduanya mengangguk kepalanya. Ya sudah dad, kami berangkat dulu ya. Assalamualaikum, ucap keduanya serempak. Waalaikumsalam. Momi antar ke depan ya. Tidak usah mom, Momi istirahat saja with daddy. Kasihan mata Momi masih melah-melah. Tolak Aron halus membuat senyuman terbit di wajah Arka. Setelah melihat anak-anaknya pergi, Arka langsung mengunci pintu kamar mereka. Ayo kita lanjutkan sayang, ujar Arka tersenyum mesum. Om Togi, Blayan sama Belian kok enggak ikut? Tanya Arin mencebikkan bibirnya kesal karena cuma Om Yogi dan pilot yang berada dalam heli. Nama saya Yogi Nona, bukan Om Togi, ujarnya menghela napas berat karena kesal dengan Arin yang selalu memanggilnya begitu. Bialin, daripada Alin panggilnya Om Togi, temannya engkong, lebih baik Om Togi kan? Balas Arin cemberut. Singkong Alin, bukan engkong. Ralat Aron yang sangat kesal pada Arin karena selalu salah berbicara. Tuan muda Brian dan Brian sedang asik bermain dengan sahabat Mama Bilkis. Cewek apa cowok? Tanya Aron cepat. Cewek. Aron yang mendengarnya pun langsung tersenyum ceria. Ia membuka ranselnya mencari parfum. Dasar genit.
Awas nanti Alin bilang sama Momi. Ketus Arin membuat Aron tersenyum kikuk. Jangan Alin, nanti Alon kasih udang kres-kresnya Alon buat Alin. Jangan bilang sama Momi ya, kalau Alon nanti genit di sana, cuma sekali kok genitnya. Pinta Aron memeluk pinggang Arin, tak lupa dirinya menciumi pipi gembul adiknya itu. Sudah hal biasa bagi Aron, bila merayu Arin ia akan memeluk dan mencium pipi adiknya itu, sedangkan Arin yang mendengar tawaran Aron pun langsung tergiur. Alin mau, bat udang kres-kresnya 8. Pinta Arin dengan mengangkat jarinya 10 membuat Om Yogi menaikkan sudut bibirnya. Apa nanti kalau aku punya anak mereka akan menggemaskan seperti ini juga ya, batinnya. Oh Tedil, ucap Aron senang. Hingga tak lama kemudian mereka sampai di kediaman Lubis. Nampak jelas Twins B sedang bermain dengan seorang wanita cantik berbalut hijab warna pink di kepalanya. Tante, kenapa cantik sekali? Lesung pipinya juga manis sekali. Matanya juga kenapa bisa bulat seperti Barbie? Hidungnya lagi kenapa mancung seperti perosotan Turki? Bukan Brian yang berkata manis seperti itu, melainkan Brian, sehingga membuat Brian bungkam karena gombalan receh Brian lebih hebat darinya. Kamu ini kenapa bisa bermulut buaya sih? Bikin tante gemas tahu, ucap wanita tersebut langsung menciumi gemas pipi Brian. Aham, ini pipi juga gratis Tan, ujar Brian menunjuk pipinya agar dicium. Cup, dasar genit. Ketus Arin yang baru datang membuat Brian terkejut. Ini bukan yang seperti Arin pikir, Brian benar-benar sudah insaf, ujar Brian panik. Ditolak mentah-mentah. Insap, benar kata Glenn mah, kalau laki-laki itu Sulaiman buaya. Ketus Arin cemberut duduk di samping Brian. Siluman Alin, Sulaiman itu koki di rumah kita. Ralat Aron tanpa menoleh ke arah Arin karena mata hajelnya terpaku menatap wanita cantik di depannya. Tutup mulutmu Aron, kalau tidak ingin lalat masuk ke dalam mulutmu, ujar Brian membuat Aron tersadar. Hai tante cantik, ucap Aron tersenyum manis membuat wanita tersebut gemas. Hai juga sayang, nama kamu siapa? Sayang, gumam Aron tersipu dan salah tingkah sehingga bersembunyi di ketiak Arin. Alin, tante cantiknya panggil sayang, bisik Aron membuat Arin kesal. Karena tingkah Aron yang malu-malu padahal tadinya Aron berniat menggoda wanita tersebut, namun giliran wanita itu membalas godaannya membuat Aron langsung salting. Alon, ayo sana godain tante cantik, jangan malu-malu begini kayak cewek aja, balas Arin mendorong tubuh Aron hingga terlepas dari ketiaknya. Namaku Alon tante, tapi kalau tante mau panggil Alon pengelan juga ndak apa-apa, ucap Aron dengan tampang coolnya. Ya sudah Tan, panggil aja dia Pangeran Kodok. Ejek Brian membuat mereka semua tertawa sedangkan Aron memayunkan bibirnya karena kesal. Hahaha, aduh kamu kenapa lucu sekali sih, bikin gemas aja, ucap wanita itu mencubit lembut pipi Aron. Tante jangan dicubit, nanti pipinya semakin bulat seperti bakso, dicium aja ya, tawar Aron membuat wanita tersebut tak tahan lagi dan langsung menghujani ciuman di wajah Aron. Alin, pipi Alon ditium tante cantik, jantung Alon mau loncat keluar, bisik Aron membuat Arin jengah. Kalau loncatnya tinggal tangkap Alon. Sedangkan di sisi lain ada Bilqis yang berjalan menuju ke arah mereka seraya membawa nampan kue. Ia tersenyum senang ketika melihat sahabatnya asik mengobrol dengan Twins AB. Makanan datang, ucap Bilqis tersenyum ceria. Hole makan, pekik Arin langsung berubah ceria. Dasar Arin, giliran makan dia langsung ceria. Ejek Brian membuat seseorang kesal. Beri diam kau sebelum Arin marah dan menyunat burungmu, ujar Brian membuat Brian langsung diam di tempat. Untung saja Arin tidak sempat mendengar ejekan Brian, kalau tidak entah hukuman apa yang ia dapatkan. Terima kasih Bray, udah ngingatin aku, balas Brian elus dada. Kalian baru sampai sayang? Tanya Bilqis seraya meletakkan beraneka cookies dan susu di atas tikar tempat mereka duduk. Iya mah, kami baru datang, balas Arin mencium punggung tangan Bilqis diikuti oleh Aron. Kalian sudah kenalan dengan sahabat mama? Tanya Bilqis membuat mereka menganggukkan kepalanya. Tapi kami ndak tahu nama tante nama, jawab Arin polos. Nama tante cantik ini adalah Sophie. Tante ini adalah sahabat mama yang berada di Prancis.
Sontak Arin dan Aaron yang mendengar nama Sophie langsung membeku dan saling bertatapan. Oh tidak, pikiran mereka berdua ternyata satu haluan. Apakah Sophie yang di depan mereka sama seperti Sophie yang mereka temui tadi siang? Arin tertawa cekikikan melihat wajah Aaron yang berubah menjadi pias. Ia yakin bahwa kakaknya itu pasti dilanda rasa gelisah, apalagi mengingat Sophie menciumi wajahnya bertubi-tubi. Mereka semua menatap aneh ke arah Arin dan Aaron yang langsung terdiam setelah mengetahui nama Sophie. Kalian tidak apa-apa sayang? Tanya Bilqis khawatir. Mah, apakah Tante Sophie bidadari surga atau bidadari neraka? Tanya Aaron gugup membuat Sophie yang sedang minum langsung tersedak. Apa maksud kamu sayang? Tanya Bilqis bingung. Maksudnya Aaron, Tante Sophie itu cewek apa cowok mah? Karena tadi ada temannya Dedi namanya juga Sophie, tiba-tiba berubah menjadi Sophian. Jelas Arin membuat mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tante Sophie ini cewek original sayang, bukan cewek KW, kalian tenang aja. Terang Bilqis mengusap sudut matanya yang berair akibat tertawa. Aaron langsung bernapas lega dan mengelus dadanya. Ia bisa tenang karena wajah tampannya tidak sampai ternodai 2 kali oleh bidadari neraka. Nama kamu siapa, girl? Tanya Sophie mengelus kepala Arin. Alin tante, jawab Arin tersenyum manis. Hai Arin, kamu kenapa cantik banget sih? Kata Glenma. Alin cantik karena banyak uang tante, jawab Arin polos karena itu yang dikatakan Lisa padanya, bahwa uang yang membuat wanita cantik karena ada uang maka ada perawatan, tidak ada uang maka yang ada jerawatan. Sophie menggelengkan kepalanya mendengar jawaban Arin. Ia yakin grandmanya Arin orang yang sangat jujur. Sudah nanti bicara lagi, ayo kita makan dulu, ajak Bilqis membuat mereka semua langsung diam dan fokus pada makanannya masing-masing. Nanti Arin sama Aaron mau tidur satu kamar dengan Brian dan Brian atau tidur di kamar lain? Tanya Bilqis setelah selesai memakan cookiesnya. Satu kamar sama kami aja mah. Biar kami ada teman cerita, usul Brian. Emang Brian bukan teman cerita kamu sayang? Tanya Bilqis bingung. Cak, Brian tiap malam kerjaannya cuma main game mah dan sesekali ia melihat foto Arin atau foto Tante Ara hingga terkadang dia sampai tertidur sambil memeluk HP-nya. Sungut Brian membuat wajah Brian langsung memarah menahan malu dan kesal karena mulut Brian yang seringkali berbicara mulus dan lurus seperti jalan tol. Bilqis yang mendengarnya pun tersenyum senang menggeleng-geleng kepalanya. Ia benar-benar tak habis pikir melihat tingkah Brian yang sangat bertolak belakang dengan Kemal. Kamu suka sama Arin atau Tante Ara sayang? Ayo jawab yang jujur. Karena ada Arin juga di sini loh. Tanya Bilqis membuat Arin langsung menoleh ke arahnya. Sungguh Brian tak tahu menjawab apa. Ia dilanda kebingungan, gugup dan juga malu karena semua mata memandang serius ke arahnya. Ia mengumpat kesal. Brian di dalam hatinya karena saudaranya lah membuat dirinya dalam posisi seperti ini. Tentu pilihan Brian adalah Arin mah. Jawab Brian mantap menatap serius mamanya. Kalau Arin gak suka sama Brian? Tanya Bilqis membuat Arin langsung menatap ke arahnya. Alin sukanya sama Brian? Jawabnya polos. Dep, ku menangis. Teriak seseorang membuat mereka semua menoleh ke arah pemilik suara tersebut.